Menasehati di depan orang banyak sama saja dengan menghina. Rasulullah bersabda, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang mendapatkan ganjaran sesuai niatnya. Orang yang hijrah untuk Allah dan Rasul-Nya, maka ia mendapatkan ganjaran sebagai amalan hijrah untuk Allah dan Rasul-Nya. Orang yang hijrah untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi wanita, maka hijrahnya sekedar untuk apa yang ia niatkan tersebut. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka bicara kotor, dan suka bicara jorok. Sesungguhnya seorang hamba ketika berbicara dengan perkataan yang dianggap biasa, namun akan menyebabkan ia masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Cukuplah seseorang telah berdosa jika ia menyampaikan seluruh yang ia dengar. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Seorang mukmin itu mencari alasan-alasan baik, berprasangka baik terhadap saudaranya. Sedangkan seorang munafik itu mencari-cari kesalahan saudaranya. Janganlah kamu menasihati orang dengan mempersyaratkan harus diterima nasihat tersebut darimu. Jika engkau melakukan perbuatan berlebihan yang demikian, maka engkau adalah orang yang zalim, bukan orang yang menasihati. Engkau juga orang yang menuntut ketaatan seperti seorang raja, bukan orang yang ingin menunaikan amanah kebenaran dan persaudaraan. Yang demikian juga bukanlah perlakuan orang yang berakal dan bukan perilaku kedermawanan, namun bagaikan perlakuan penguasa kepada rakyatnya atau majikan kepada budaknya. Berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri, jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk suatu pelecehan penghinaan yang aku tidak suka mendengarkannya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa dengan suatu hal, maka janganlah tampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan, namun ambillah tangannya dan bicaralah empat mata dengannya. Jika nasihat diterima, itulah yang diharapkannya. Jika tidak diterima, engkau telah menunaikan apa yang dituntut darimu. Tahrisi adalah memancing pertengkaran antara orang-orang yang satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya setan telah putus asa membuat orang-orang yang sholat menyembah Allah di Jazirah Arab, namun setan masih bisa melakukan tahrisi, memancing pertengkaran di antara mereka orang-orang Arab. Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah, lagi berkepribadian hina, suka mencela, berjalan kian kemari menyebarkan fitnah berita bohong.